Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin amma ba'du. Ikhwan fillah, santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas karunia dan inayah yang diberikan kepada kita semua berupa kenikmatan yang begitu agung, yaitu nilai-nilai ketakwaan dan keimanan yang terus terpatri di dalam hati kita. Begitu juga dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian ba'da isya. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah membimbing umat Islam. Kita sebagai umatnya bisa merasakan indahnya berada di bawah naungan Islam, sejuknya ada di termasuk bagian Islam ini. Kita merasa senang sekali, kita merasa bahagia. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di dalam Islam, kita ada jaminan setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kita melakukan perintah Allah, ada jaminan bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ikhwani fillah, santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, setelah kita beberapa saat tidak bersua, alhamdulillah kita kembali bersua, dalam artian Allah masih panjangkan umur kita, masih Allah berikan kesempatan kembali kita mengaji, belajar di pondok ini. Kalau sebelum liburan kita belajar tentang bagaimana kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, sekarang ini pembahasannya adalah bagaimana kita berusaha menghafal dan menjaga Al-Quran. Babnya adalah babul amri bi ta'ahudil Quran, bab perintah untuk senantiasa menjaga betul-betul Al-Quran, wa tahdhiri min ta'ridihi lil nisyani, dan juga kita diancam atau diberikan peringatan ketika kita berpaling dari Al-Quran dengan cara kita sengaja untuk melupakan Al-Quran tersebut. Di sini ada dua hadis, kedua-duanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jadi muttafaqun alaih. Yang pertama diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari, yang kedua dari Ibnu Umar. Yang pertama, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata,
menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'ahadu hadal Quran, jagalah betul-betul maka hafalan Al-Quran kalian. Jadi ta'ahadu, jagalah kalian ini betul-betul terhadap Al-Quran. Di sini bentuknya perintah dari Rasulullah SAW kepada kita untuk senantiasa menjaga Al-Quran. Bagaimana cara menjaga kita Al-Quran adalah dengan cara menghafalkan Al-Quran. Dari sini, dari potongan pertama ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memiliki hafalan Al-Quran. Kalau kita bisa syukur-syukur menghafalkan seluruhnya, maka hafalkan seluruhnya. Tapi kalau tidak mampu seluruhnya, jangan tinggalkan sebagiannya. Kita tetap harus menghafal Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersumpah, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi," maka demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya, di tangan Allah, la huwa asyaddu talaffutan, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini lebih cepat pergi, lebih cepat hilang, minal ibili fi uqliha, dibandingkan dengan onta yang ada dalam ikatannya. Jadi setelah onta diikat, tiba-tiba dilepas, maka lebih cepat. Kalau onta itu kan cepat lari. Sedangkan Al-Quran ini jauh lebih cepat lagi daripada onta tersebut. Rasulullah memberikan tamsil, memberikan perumpamaan di sini, cepatnya Al-Quran hilang itu melebihi cepatnya onta. Karena waktu itu onta itu cepat, walaupun diikat diusahakan lari. Begitu juga dengan Al-Quran. Kita ketika menghafalkan Al-Quran itu bisa cepat hafal, tapi kadang juga cepat lupa, cepat hilang. Terus bagaimana kalau seperti itu? Cepat hafal atau cepat lupa, atau susah hafal cepat lupa? Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena semakin kita susah hafal, berarti kan diulangnya berkali-kali. Kalau yang satu dibaca 3 kali hafal, yang ini 10 kali baru hafal. Sudah dihafalnya diulang sampai 10 kali, lupanya langsung nanti lupa. Itu kan bersyukur, nantinya di murojaah. Jadi jangan pernah merasa, saya tidak bisa hafal-hafal. Justru kalau udah hafal-hafal itu, kalian berarti lebih banyak membacanya, lebih banyak mengulangnya, ketimbang yang cepat hafal, lama hilangnya. Jadi ada keistimewaan masing-masing. Orang yang tetap hafal, bagus, karena memang perintahnya untuk tetap menjaga. Tapi yang lupa, ini juga ada keistimewaannya, berarti orang ini lebih banyak mengulangnya. Sedangkan Al-Quran ketika diulang-ulang, pahalanya otomatis berlipat ganda. Terus bagaimana agar hafalan itu tidak lupa? Pertama, hafalan itu harus dimurojaah. Orang yang memurojaah, misalkan yang sudah hafal misalkan 30 juz, santri yang sudah hafal 30 juz, itu harus mentargetkan kalau misalkan setiap hari murojaah 1 juz, berarti telah menjaga Al-Quran selama 1 bulan. Itu sekali hatam, berarti hafal sekali, diulang 1 kali, dijaga dalam 1 bulan. Kalau orang itu setiap harinya 2 juz, berarti menjaganya selama 15 hari, berarti hatam. Tapi kalau 3 juz, berarti
selama 10 hari. Berarti dalam jangka waktu 1 bulan bisa menghatamkan 3 kali. Murojaahnya sampai 3 kali. Kalau lebih dari itu bagus, 7 sampai 5 kali. Yang hafal ini, hafal. Kalau yang tidak hafal, berusaha. Bisa misalkan sehari setengah halaman, bagus, setengah halaman hafalin. Kalau bisa, saya bisa 1 halaman, Ustaz. Berarti 1 halaman. Kalau bisa lebih dari itu, 1 lembar sehari, ya berarti tambah cepat hafalnya. Kalau perkiraan antara 1 lembar, 1 lembar setengah, itu kurang lebih, kalau konsisten setiap hari itu bisa hafal Al-Quran dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau konsisten. Yang penting orang hafal itu jangan mengandalkan kemampuan otak. Karena yang membuat hafal itu Allah, bukan karena kecerdasan kita. Kalau kita ikhlas karena Allah, niatnya karena Allah, insya Allah Allah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Jadi ketika terjaga di dalam otak kita itu bukan karena kita cerdas, tetapi Allah ridho kita menjadi menghafal Al-Quran, menghafal kalamnya. Terus yang kedua, kita selain memurojaah, yang paling penting itu adalah mengamalkan. Setelah menghafal berarti memurojaah, dan setelah memurojaah adalah mengamalkan. Ya, apa yang kita baca, kita hafalkan itu diamalkan. Jangan hanya lengket di otak, tetapi tidak ada di hati untuk diamalkan. Itu Al-Quran. Al-Quran itu bisa lengket di diri kita, dalam hati kita, itu karena diamalkan. Ketika sudah tidak diamalkan berarti kita bermaksiat kepada Allah. Otomatis ketika kemaksiatan itu dilakukan, maka hafalannya luntur, bocor dikit-dikit. Ditambah liburan. Ini kan aktivitasnya ini sudah macam-macam gitu kan. Terutama sekarang udah zaman teknologi. Orang mungkin santri itu lebih sering memegang HP daripada memegang Al-Quran. Saya ngerti. Ramadan, bisa jadi Ramadan kemarin itu ditanya khatam berapa juz? Waktu memegang Al-Quran kira-kira perharinya berapa menit atau berapa jam? Bandingkan dengan HP. Kalau HP mungkin 1 malam sampai sahur tidak selesai. Ditambah live, ya banyak lah yang nggak bermanfaat. Kita sering lalainya daripada ibadahnya. Padahal Ramadan kemarin itu kesempatan ibadah luar biasa. Diberikan pahala yang berlipat ganda. Kita tidak cari, itu lalai kita. Sehingga menjaganya adalah dengan ketaatan kepada Allah. Caranya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Adapun dijelaskan juga di hadis yang kedua adalah wa'an Ali bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu sahibil Qur'ani, tidak lain perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu kama salil ibilin mu'aqqalati, seperti halnya pemilik unta, seperti halnya unta yang diikat. In ahada alaiha amsakaha. Ini orang yang menghafal Al-Quran. Kalau misalkan dia ikat betul, dia jaga betul-betul, maka unta tadi tetap terjaga. Akan tetapi wa in atlaqaha dhahabat. Kalau unta tersebut itu dilepas ikatannya, maka dia akan pergi. Mengikatnya dengan cara memurojaah
melepasnya dengan cara kemaksiatan. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan di dalam Al-Quran itu, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang mana di ayat sebelumnya itu faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, berarti tidak bisa melihat. Ketika itu protes. Orang yang meninggalkan Al-Quran protes, yang lalai dengan Al-Quran itu protes. Ya Allah, kenapa Kau meninggalkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu di dunia itu saya bisa melihat. Maka dijawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu datang kepadamu Al-Quran, tapi justru kamu fanasitaha, kamu melupakan Al-Quran. Kalian tidak mau menghafalkan, kalian enggan untuk mentadabburinya, kalian lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga hari ini, pada di akhirat ketika itu disampaikan al-yauma tunsa. Hari ini kalian juga akan dilupakan. Jadi dibiarkan buta, tidak ditolong oleh Allah. Jadi jangan sampai kita lalai dengan hafalan kita. Apa yang sudah kita hafalkan itu dijaga di murojaah. Terus juga yang terpenting adalah diamalkan. Karena ada hadis Muslim, bi'sama li ahadihim yaqulu, sungguh buruk orang yang berkata, seseorang di antara mereka yang berkata, nasitu ayata kaita wa kaita. Aduh, saya ini lupa ayat ini, saya lupa ayat ini. Bal huwa nosia. Padahal itu Al-Quran memang sengaja dilupakan, memang sengaja gak dimurojaah. Istadzkirul Qur'ana, teruslah mengingat hafalan Al-Quran. Falahu wa asatu tafassiyan min sudurir rijali, karena sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat untuk sirna min sudurir rijali, dari hati seseorang. Ini makanya rijal, seorang laki-laki, minan na'ami bi'ukuliha, melebihi lepasnya unta dari ikatannya. Jadi cepat, sehingga kita harus betul-betul menjaga. Kalau kita menjaga, maka kita akan menjadi mulia karena Al-Quran. Tetapi ketika kita melupakan Al-Quran, kita akan menjadi hina karena Al-Quran juga. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.